Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Siap sebelum belajar kita berdoa dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ada yang tidak sekolah? Hadir semua. Ada Muhyiddin, Hadir. Elis, Hadir. Gin, Faisal, Hadir. Putri Rahmawati, Hadir. Ririn, Hadir. Saiful Alif, Hadir. Wanti. Hadir. Sebelum kita mulai ya pembelajaran, kalian boleh berdiri lalu nyanyi lagu Mau Garuda Pancasila, Halo Halo Bandung atau Indonesia Raya. Garuda, oh, boleh berdiri. Dipimpin, sok. Sok. Mana? Ketua murid. Gini, ayo pimpin. So, 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sekuasa, lima di bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, duduk. Ekspresinya nanti di akhir ya. Sekarang kita membahas tentang puisi ya. Ada yang masih ingat puisi itu apa? Puisi itu ya bentuk prosa atau karya sastra yang dibuat dari seseorang dari hati atau perasaan penyair. Penyair itu yang menciptakan atau membuat puisi ya. Jadi puisi itu bentuk matra atau rima, hasil ungkapan dari perasaan penyair. Jadi kalian juga boleh membuat puisi dari perasaan kalian sendiri ya. Nah, di sini ada jenis-jenis puisi. Yang pertama ada puisi naratif. Puisi naratif itu mengungkapkan cerita atau penjelasan penyair ya. Misalnya puisi romansa adalah romantis. Nah, jadi puisi ya isinya tentang percintaan. Cocok untuk seumuran kalian lah ya. Menyatakan perasaan sendiri lewat puisi ya. Terus kedua ada puisi lirik. Puisi lirik itu jenis puisi anu serenada, lagu. Jadi contoh tadi Faisal. Tadi itu Faisal. Judul kata ibu. Kan itu ayah kan laguna benar? Tapi bisa dipuisikan ya. Nah, terakhir ada penyair. Penyair itu pemberi kesan terhadap keadaan atau peristiwa.
puisi penyair itu isinya memperasakan tentang atau isinya itu ke benda, tertuju ke benda. Misalkan kenangan handphone misalkan judulnya teh. Jadi isinya teh ke benda gitu. Tertujunya kepada benda. Lalu ya unsur pembangunan puisi itu di dalam kalian pembacaan puisi, yang pertama harus ada tema atau makna. Maknanya kalian membaca puisi, makna kalian membuat judul itu apa. Kedua harus ada rasa atau feeling. Rasa atau feeling itu perasaan penyair. Jadi perasaan penyair itu harus menjiwai ketika membaca puisi. Misalnya puisi sedih, jadi kalian harus terbawa suasana. Jadi perasaan kalian atau wajah di kalian ketika membawa puisi itu harus sedih. Lalu ada nada teh naik turunnya kalian baca puisi, atau misalkan ada penekanan ya. Nah terakhir ada amanat atau nasihat ya. Amanat ya, nasihat itu ditangkap untuk yang membaca puisi ya. Sekarang silahkan Ai Elis akan membawakan puisi, judulnya apa ya? Senja di Pelabuhan Kecil. Nah, kita dengarkan, silahkan ya. Senja di Pelabuhan Kecil, buat Sri Ayati. Ini kali tidak ada yang mencari cinta di antara gudang rumah tua pada cerita, tiang serta temali, kapal, perahu tidak berlaut, menghembus diri dalam mempercayai maut berpaut. Gerimis mempercepat kelam, ada juga kelapak elang. Menyinggung muram, desir hari lari berenang, menemu bujuk pangkal akanan, tidak bergerak dan kini tanah, air tidur hilang ombak. Tidak lagi aku sendiri berjalan menyisir semenjung, masuk menguap harap, sekali tiba di ujung dan sekalian selamat jalan dari pantai keempat. Seduh penghabisan bisa tersedam. Anwar 1946. Ya, terima kasih Ai. Tepuk tangan buat Ai. Sekarang kalian boleh di sela pembelajaran ya, kita musikalisasi puisi yang berjudul Laskar Pelangi. Puisi Laskar Pelangi ini dibawakan atau dibuat karya Andrea Hirata. Masih ingat? Adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia, berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Laskar Pelangi,
dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia selamanya. Nah, itu ya contoh musikalisasi puisi yang dibawakan SMKN 1. Karena ini jam pelajaran terakhir ya. Sebelum kita menutup pelajaran, kita ice breaking dulu ya. Silakan Ade untuk memimpin di depan. Di sini. Kalian boleh berdiri. Oh, deh. 1, 2, 3. Botak batu. Batik batu. Botak. Botak batu. Batik. Batik botak. Nah, sudah. Makasih Ade ya. Untuk pertemuan kali ini kiranya cukup segini. Mohon maaf bila ada penjelasan Ibu yang kurang menarik di kalian atau pembelajaran kali ini kurang menarik. Silakan berdoa untuk pulang. Ya, sebelum pulang awalnya kita berdoa dalam hati ibu. Selesai. Assalamualaikum